Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberi kesehatan. Kita lanjutkan belajarnya. Masih tetap belajar tentang sistem perkembangbiakan. Tapi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Baiklah anak-anak, kita pelajari yang pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan. Sebelum kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, ya tentunya kalian harus mengingat kembali pelajaran di kelas 7 tentang pengelompokan atau klasifikasi tumbuhan. Apakah itu tumbuhan? Tumbuhan adalah organisme multiseluler atau makhluk hidup bersel banyak, berdinding sel, dan berklorofil. Terdiri atas ada tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan yang tiga ini adalah tumbuhan biji. Nah, tumbuhan biji, ada tumbuhan biji terbuka atau gimnosperma, dan tumbuhan biji tertutup atau angiosperma, yang dua ini. Nah, yang tertutup dibedakan ada monokotil, ada tumbuhan dikotil. Kalau dibuat skemanya seperti ini. Jadi mempelajari perkembangbiakan tumbuhan tentunya meliputi mempelajari perkembangbiakan pada tumbuhan biji, yaitu angiosperma dan gimnosperma, juga tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Pelajaran ini sebetulnya tidak terlalu sulit, tetapi karena lingkupnya cukup luas, banyak bermacam-macam istilah. Oleh karena itu, kalian harus rajin mempelajari, harus rajin membacanya untuk memahami istilah-istilah tersebut. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaannya, bagaimana cara perkembangbiakan pada tumbuhan? Kita mengenal ada dua macam cara perkembangbiakan. Jadi hanya ada dua macam cara perkembangbiakan, yaitu perkembangbiakan tak kawin atau vegetatif, dan yang kedua perkembangbiakan secara kawin atau generatif. Demikian juga pada tumbuhan, tumbuhan berkembang biak dengan dua macam cara yang ada ini. Ada tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif saja, menggunakan salah satu macam cara ini, mungkin vegetatif saja, atau mungkin generatif saja. Tetapi ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan dua macam cara yang ada ini, yaitu cara vegetatif sekaligus juga bisa berkembang biak dengan cara generatif. Tentunya kalian masih ingat apa itu cara vegetatif atau tak kawin, yaitu jika terbentuknya individu baru tanpa diawali peleburan sel kelamin jantan atau sel sperma dan sel kelamin betina atau sel telur. Kalau tanpa diawali peleburan sel kelamin, baik sperma maupun sel telur, kemudian individu baru dari mana? Nah, pada pembiakan vegetatif pada tumbuhan, individu baru itu tumbuh dari bagian tubuh induknya. Mungkin tumbuh dari akarnya, batangnya, atau daunnya. Baik, cara generatif. Seperti pada manusia termasuk secara generatif, atau secara kawin, atau secara seksual.
yaitu terbentuknya individu baru diawali peleburan sel sperma dan sel telur. Nah, sel sperma dan sel telur dihasilkan oleh alat perkembangbiakan. Kalau pada tumbuhan disebut bunga. Kita lanjutkan untuk mempelajari yang pertama, yaitu perkembangbiakan tak kawin atau vegetatif pada tumbuhan angiosperma, tumbuhan biji tertutup. Bisa kelompok tumbuhan dikotil maupun monokotil. Nah, di sini tampak tabel. Tadi sudah disebutkan bahwa pada perkembangbiakan vegetatif tanpa diawali peleburan sel sperma dan sel telur, individu baru tumbuh dari bagian tubuh induknya atau dari bagian tumbuhan. Baik diisi dengan cara memberikan centang, ya. Kita awali dari nomor 1, singkong. Bagian tumbuhan yang ditanam adalah benar batangnya. Nah, kemudian kalau pembiakan itu terjadi karena ada campur tangan manusia, itu berarti buatan. Kalau tidak, disebut dengan alami. Singkong atau ketela pohon, kalau orang di sini menyebut dengan sawi, itu cara perkembangbiakannya dibantu oleh manusia. Berarti buatan. Di sini diberi centang. Yang berikutnya bawang merah. Ya, bagian yang ditanam adalah umbinya. Demikian juga kentang, umbi, wortel juga umbinya, cocor bebek, daunnya. Apa itu umbi? Umbi adalah bagian tanaman. Bagian tanaman itu bisa berupa organ batang, bisa organ akar yang membesar atau mengembung untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, pada kentang misalnya, bagian yang ditanam adalah umbinya, kemudian alami atau buatan, ya sebenarnya bisa terjadi secara alami. Cuma untuk budidaya itu dibantu oleh manusia. Jadi ini tidak terlalu prinsip di sini. Bisa kamu centang 2, bisa salah satu alami. Baik, menjawab pertanyaan berdasarkan tabel ini, tumbuhan apa saja yang dapat berkembang biak dengan bantuan manusia? Iya benar, singkong. Yang lain bisa terjadi secara alami, tetapi kalau singkong, cara perkembangbiakannya ya harus dibantu dengan manusia. Berarti buatan. Tumbuhan apa saja yang dapat berkembang biak tanpa bantuan manusia? Ya, nomor 2, 3, 4, dan 5 ini. Coba jelaskan mengapa bagian tumbuhan dapat digunakan untuk menghasilkan individu baru. Pertanyaan ini kalau disederhanakan, kalian disuruh menjelaskan mengapa misalnya daun pada tanaman cocor bebek bisa tumbuh menjadi individu baru, bisa tumbuh tunas, yang tunas itu bisa tumbuh menjadi individu baru. Mengapa pada umbi kentang itu bisa tumbuh tunas dan tunas itu bisa berkembang menjadi individu baru. Nah, sel-sel tumbuhan itu berbeda dengan sel hewan dan sel manusia. Sel tumbuhan itu bersifat totipotensi. Totipotensi artinya sel-sel tumbuhan itu bisa berkembang biak, kemudian sekaligus bisa membentuk struktur dan fungsi baru.
Misalnya sel-sel batang itu bisa membelah, kemudian pembelahannya itu bisa membentuk sel-sel yang berbeda dari sel induk, bisa membentuk struktur, misalnya struktur sel-sel akar, sel-sel batang, juga sel-sel daun. Kemudian yang keempat, kesimpulan apa yang dapat disusun berdasarkan hasil diskusi yang telah kamu lakukan? Dari tabel ini tampak bahwa tumbuhan dapat berkembang biak secara vegetatif, baik itu vegetatif alami maupun vegetatif buatan. Pada pembiakan vegetatif tanpa diawali peleburan sel sperma dan sel telur, kemudian ciri dari pembiakan vegetatif ini memiliki ciri yang khas, yaitu individu baru hasil perkembangbiakannya sifatnya sama dengan induknya. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan lagi, bagaimana cara perkembangbiakan vegetatif alami yang terjadi pada tumbuhan? Sejak di sekolah dasar, kalian sebetulnya sudah mempelajari cara-cara vegetatif alami pada tumbuhan. Kalian mengenal ada rizoma, ada tunas adventif, ada stolon atau geragih dan sebagainya. Itu adalah cara-cara pembiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Nah, di kelas 9 ini kalian disuruh mengingat kembali. Tampak pada gambar di sini. Baik, amati gambar dengan cermat. Pada gambar nomor 1 disebut apakah cara pembiakan vegetatif alami seperti ini, yaitu individu baru tumbuh dari bagian tumbuhan yang ada dalam tanah. Bagian tumbuhan yang ada dalam tanah ini sebenarnya organ apa? Ini sebenarnya bukan organ akar, tetapi organ batang. Karena ciri-cirinya memiliki ciri seperti batang, yaitu ada buku atau ada ruas-ruasnya di sini. Dan di setiap buku ada mata tunas. Itu merupakan ciri organ batang. Umumnya batang tumbuh menjulang tegak di atas permukaan tanah. Tetapi tidak selalu demikian. Pada batang kunyit lengkuas, batangnya tumbuh mendatar atau horizontal di dalam tanah. Batang yang demikian ini disebut dengan istilah akar rimpang atau rizoma atau akar tinggal. Ingat, walaupun di situ ada nama akar, tapi akar tinggal atau akar rimpang itu bukan organ akar, melainkan organ batang. Jadi akar tinggal adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Yang demikian itu disebut dengan rizoma. Kunyit, lengkuas, dan tanaman jaya-jayaan yang lain atau gingebrase itu berkembang biak dengan rizoma. Yang kedua, nah pada tanaman stroberi, pegagan, arbei, seperti ini. Dia berkembang biak atau memperbanyak diri dengan tunas yang tumbuh dari batang menjalar di atas permukaan tanah. Batang yang seperti ini disebut dengan istilah apa? Benar, geragih atau stolon. Nah, ini tanaman cocor bebek. Individu baru tumbuh dari tepi-tepi daunnya ini. Nah, ini merupakan suatu ketidaklaziman. Umumnya tunas itu tumbuh dari organ batang. Pada cocor bebek tumbuh dari organ daun. Makanya disebut dengan istilah adventif. Adventif itu liar. Ini kuncup adventif daun atau tunas liar. Kita lanjutkan. Baik, nomor 4.
Coba bagian yang kita gunakan untuk membuat sop misalnya, ya umbi kentang ini sebenarnya organ apa? Akar ataukah batang? Yang jelas daun bukan. Kalau kamu cermati ciri-cirinya, ada lekukan, kemudian ada mata tunas, itu adalah ciri umum batang. Jadi ini bukan organ akar walaupun letaknya di dalam tanah. Nah, batang yang menggembung atau membesar berfungsi menyimpan cadangan makanan ini disebut dengan umbi batang karena ini organ batang. Berbeda dengan wortel. Nah, yang kita konsumsi ini disebut dengan umbi. Umbi ini sebenarnya organ apa? Pada ketela pohon atau singkong, sawi katanya orang sini, kemudian wortel, pada bagian umbinya ini tidak ada lekukan, tidak ada tunas di sini. Kalau tidak ada mata tunas, itu berarti organ akar. Jadi ini organ akar, maka disebut dengan umbi akar. Nah, umbi akar ini tidak bisa digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Oleh karena itu di dalam buku kalian, buku sekolah, pembiakan vegetatif pada tumbuhan tidak ada umbi akar, tidak dimasukkan. Mengapa di sini saya masukkan hanya sebagai pembanding saja bahwa umbi akar ini bisa digunakan sebagai alat perkembangbiakan itu jika terdapat sisa batang. Ketika wortel dipanen, dipotong batangnya yang ada di atas permukaan tanah, ada sisa batang tertutup umbi. Jadi tunas yang tumbuh menjadi individu baru ini sebetulnya muncul atau tumbuh dari batang yang tertutup oleh umbi. Tetapi kalau misalnya dipotong di bagian ini kemudian yang ditanam di bawah, ya akan busuk, tidak akan tumbuh tunas. Demikian juga singkong, kita tidak bisa mengembangbiakkan dengan umbi akar ketela pohon ini. Karena kalau pada singkong, umbi akarnya tidak ada sisa batangnya. Jadi ini murni akar. Berbeda dengan wortel. Baik, pertanyaannya, dengan memperhatikan gambar di atas, ada berbagai macam cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Disebut apakah cara perkembangbiakan pada nomor 1? Iya, betul rizoma. Nomor 2, grage atau stolon, kuncup adventif daun, umbi batang. Pada bawang, karena berlapis-lapis umbinya disebut dengan umbi lapis. Dan nomor 6, umbi akar. Cuma umbi akar ini yang bisa dimasukkan adalah umbi akar wortel saja. Karena umbi akar wortel itu selalu ada sisa batangnya. Kalau singkong tidak bisa. Deskripsikan masing-masing cara perkembangbiakan tersebut di atas dan beri contoh. Mendeskripsikan itu artinya menjelaskan apa itu rizoma misalnya. Rizoma adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contoh tumbuhannya bisa jai-jaian, kunyit, lengkuas, dan sebagainya. Ada juga tanaman hias yang orang sini menyebut dengan pedang-pedangan. Itu adalah sansevieria. Kemudian yang berikutnya, satu contoh lagi, misalnya stolon, yaitu batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Baik, untuk melengkapi pengetahuan ini, kalian bisa membaca di dalam buku sekolah. Kita lanjutkan yang berikutnya. Ya, kalau dibuat resumnya, perkembangbiakan vegetatif alami tumbuhan, ya macamnya ini, rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan kuncup adventif daun. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan manusia untuk membantu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan?
Ya, kegiatan yang bisa membantu perkembangbiakan pada tumbuhan itu berarti perkembangbiakan dengan campur tangan manusia, berarti vegetatif buatan. Contohnya ketika orang menanam ketela pohon, dia memotong-motong batangnya, kemudian potongan-potongan itu ditanam dan tumbuh menjadi individu baru. Itu contoh kegiatan untuk perkembangbiakan vegetatif. Baik, selengkapnya kamu cermati pada gambar ini. Nomor 1, tentunya tidak asing, ini adalah mencangkok. Nomor 2, ini pada tumbuhan tertentu, misalnya pada tumbuhan apel, kemudian bermacam-macam tumbuhan bunga, misalnya bunga kertas misalnya. Jadi tumbuhan yang memiliki batang yang bercabang banyak, kemudian tidak terlalu besar, kecil, lentur, bisa dibengkokkan. Kemudian batang yang paling dekat dengan permukaan tanah dibengkokkan, bagiannya ada bagian yang ditimbun seperti ini. Nah, dilukai bagian yang ditimbun itu biar cepat tumbuh akar. Nah, nanti ini dipotong. Pembiakan ini jarang sudah dilakukan, ya. Ya karena tidak efektif saja, artinya tidak menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Yang demikian ini disebut dengan istilah merundukkan atau merunduk. Nah, ini pada ketela pohon, memotong-motong, ditanam, namanya stek. Nah, yang keempat, ini mengambil mata tunas. Kemudian, menempelkan pada tumbuhan lain yang sejenis. Sejenis tetapi berbeda varietasnya. Ayo, dalam klasifikasi ada takson atau tingkatan, namanya jenis atau spesies. Kemudian di bawahnya adalah varietas. Saya beri contoh. Semua tanaman rambutan itu satu spesies atau satu jenis. Tetapi kita mengenal ada bermacam-macam rambutan. Saya lupa namanya, ada rafiah, ada apa lagi itu yang rasanya tidak begitu manis, ya. Ada juga yang masam. Nah, itu berbeda varietasnya. Mata tunas yang diambil itu dipilih dari tumbuhan yang sifat buahnya baik, sesuai dengan keinginan atau selera manusia. Misalnya besar, manis. Kemudian ditempelkan pada batang bawah. Batang bawah ini ditumbuhkan dari biji. Jadi awalnya biji ditanam, misalnya biji mangga ditanam. Kemudian setelah batangnya sebesar jari, itu nanti bisa digunakan sebagai batang bawah atau batang pokok. Nah, selanjutnya kita ambil mata tunas mangga tertentu yang rasanya sesuai dengan selera. Mata tunasnya saya dengan pisau yang steril, bisa dibersihkan dengan alkohol dan tajam, ya. Ambil mata tunasnya, kemudian ditempelkan di sini, diikat. Bisa menggunakan tali, rafia atau selotip, ya. Selotip itu untuk membungkus keran-keran air itu. Tidak boleh kemasukan air. Nanti kalian mengetahui bahwa ada sel-sel yang melekat pada kulit, yaitu sel-sel kambium yang sifatnya adalah jaringan meristematik, mudah membelah, nanti akan berkembang biak menyatu, melekat, dan tunas ini akan tumbuh. Kalau sudah ada mata tunas yang tumbuh, bagian yang di atas ini bisa dipotong untuk mempercepat tumbuhnya tunas pada yang ditempelkan ini. Nah, ini berarti nomor 4 adalah menempel atau okulasi. Yang terakhir adalah
Ini ada batang pokok atau batang bawah yang ditanam dari biji, kemudian dibuat irisan seperti ini, kemudian ada batang yang disisipkan, disambungkan. Ini berarti menyambung. Dua tanaman ini ya harus sejenis. Kalau beda jenisnya, baik menempel maupun menyambung, misalnya mata tunas tumbuhan rambutan ditempelkan pada batang bawah tumbuhan mangga, ya tidak akan tumbuh karena berbeda jenisnya. Nah, batang atas yang disambungkan, ya ini dipilih karena ini yang akan ditumbuhkan, dipilih yang memiliki sifat yang baik. Untuk batang bawah, biasanya dipilih yang memiliki akar kuat. Baik, ini sebagai gambaran pembiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Pertanyaannya, dengan memperhatikan gambar di atas, ada berbagai macam cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Disebut apakah nomor 1? Betul, mencangkok. Coba, pada mencangkok, mengapa bagian batang yang dihilangkan kulitnya, itu kalau bisa kambiumnya dibersihkan. Ya, kita tahu bahwa kambium adalah jaringan meristematik, yaitu meristematik sekunder yang aktif membelah ke arah dalam membentuk kayu baru, ke arah luar membentuk kulit baru, membentuk silim baru dan floem baru. Oleh karena itu ketika mencangkok, kambiumnya harus dibersihkan. Kalau tidak, langsung dibungkus seperti ini, nanti sel-sel kambium itu akan membelah ke arah luar membentuk kulit baru. Sehingga akan terbungkus kembali. Tidak akan tumbuh akar karena terbungkus kulit baru. Oleh karena itu harus dibersihkan. Kemudian dijaga kelembapannya. Setelah tumbuh akar, dipotong. Jadi mencangkok adalah membuat sistem perakaran baru di atas permukaan tanah. Setelah tumbuh akar, dipotong, ditanam. Mencangkok, merunduk, stek, menempel, dan menyambung. Kalian disuruh mendeskripsikan masing-masing. Tadi sudah saya beri contoh apa itu mencangkok. Yaitu singkatnya membuat sistem perakaran baru di atas permukaan tanah, dan ketika tumbuh akar bisa dipotong dan dipisahkan dari induknya. Demikian pembelajaran tentang sistem atau perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan vegetatif baik vegetatif alami dan vegetatif buatan. Untuk pelajaran yang akan datang, kita lanjutkan dengan pembiakan generatif. Untuk hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.